Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3211. Pada titik ini, dia menyanjung tersenyum dan berkata, "Charlie, kita semua adalah keluarga. Hanya ada beberapa kesalahpahaman yang tidak jelas. Selama kita bernafas, kita masih keluarga cinta. Kamu adalah menantuku, Claire adalah cucuku, Jacob dan Elaine adalah milikku. Putra dan menantu, kami sebenarnya adalah kerabat terdekat." Pada saat ini, wajahnya penuh senyum, dan nadanya agak tenang. "Kamu tahu, nenek juga telah menebus kesalahan dan meminta maaf. Sudah waktunya bagi kedua keluarga kita untuk berdamai, dan ini adalah hari ulang tahunmu hari ini, jadi pada hari yang bahagia ini, kedua keluarga dapat berkumpul untuk makan dan menyelesaikan perbedaan mereka sepenuhnya, bukan begitu?" Setelah mendengarkan kata-katanya, Charlie berkata dengan senyum dingin di wajahnya, "Tidak perlu menyelesaikan masa lalu, aku tidak ingin ada hubungannya lagi denganmu. Keluarga saya juga sama, jadi Anda tidak boleh memainkan angan-angan ini." Mengatakan bahwa dia untuk benar-benar mengakhiri pikiran wanita tua itu, dan peringatan serius. "Masalah hari ini, serta soal aku memberikan perusahaan etiket Shangmei kepada Wendy untuk diurus, jika kamu berani mengungkapkannya kepada Claire, atau mertuaku, maka maaf, aku akan mengambil semuanya kembali." Ketika Mrs. Wilson mendengar kata-kata ini, jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa Charlie telah merasakan niatnya. Bagi wanita tua itu, setelah dia mengetahui bahwa Charlie adalah orang yang berharga bagi Wendy. Kemudian menyadari bahwa dia tidak hanya tampaknya gagal, tetapi bahkan kemampuan dan pengaruhnya jauh di atas persepsi sebelumnya. Setelah menyadari hal ini, hati wanita tua itu mulai berpikir untuk mengambil kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan dia dan keluarganya. Dengan cara ini, keuntungan yang bisa didapat di masa depan tentu akan jauh lebih banyak dari sekarang. Tapi dia tidak mengharapkan hal ini dalam pikirannya. Charlie tidak hanya menolaknya, tetapi juga menghalangi kesempatannya untuk menemukan anggota keluarga lain untuk menyelamatkan negara. Pada saat ini, dia dalam hati sekarat karena sejuta penyesalan. "Hei, jika saya tahu bahwa Charlie bisa begitu cakap, mengapa saya harus terus mengincarnya, terus menargetkan keluarga berempat? Sekarang saya telah menyinggung semua keluarga mereka, tampaknya ada sedikit kesempatan untuk memperbaiki hubungan lebih lanjut di masa depan." Charlie melihat Mrs. Wilson memiliki ekspresi aneh dan tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi dia bertanya, "Apa yang baru saja saya katakan? Apakah Anda mengerti?" "Mendengar dan mengerti." Mrs. Wilson beraninya tidak mematuhi Charlie, bagaimanapun juga. Pekerjaan Wendy saat ini adalah jaminan kelangsungan hidup bagi keluarganya yang terdiri dari 4 orang, jika dia menyinggung perasaannya, sama sekali tidak ada akhir yang baik. Jadi, dia harus mengangguk kesal dan berkata, "Oke. Aku tahu." Charlie mengangguk puas dan berbicara, "Ketahuilah, ingat apa yang baru saja aku katakan. Di masa depan, air sumur tidak menyinggung air sungai." Setelah mengatakan itu, dia menatap Wendy lagi dan berkata, "Kamu bawa dia kembali." Wendy mengangguk dengan lembut dan berkata dengan sikap yang baik, "Baiklah kakak ipar, aku akan membawanya kembali." Kemudian, dia memeluk Mrs. Wilson dan berbicara, "Nenek, ayo pulang." Mrs. Wilson seperti ayam jago yang kalah. Ringan menganggukkan kepalanya. Ketika Charlie melihat ini, dia langsung menutup pintu halaman dan melangkah kembali ke villa. Di luar pintu, Mrs. Wilson baru saja berbalik untuk pergi. Dia melihat tas Hermes yang Wendy bawa di tangannya. Tasnya tidak besar, dan ada kotak Hermes di dalamnya. Jadi, dia tanpa sadar bertanya, "Wendy, kenapa kamu masih membeli barang-barang Hermes? Situasi ekonomi keluarga kami saat ini tidak mampu membeli barang mewah seperti itu." Wendy segera berkata dengan panik, Ini. Nenek. Ini yang saya beli untuk orang lain, tinggalkan saja." "Dibeli untuk orang lain?" Nyonya Wilson berkata dengan marah. "Sekarang seluruh keluarga sedang menabung, saya masih berharap ayah dan saudaramu segera sembuh, bisa pergi bekerja untuk mensubsidi keluarga, tetapi kamu baik-baik saja, hanya mendapatkan uang, dan mulai membeli barang-barang mewah untuk diberikan. Jauh. Apakah kita tipe keluarga yang bisa memberikan Hermes dengan mudah?" Dia mengulurkan tangan dan meraih tas, mengeluarkan tiket kecil, dan berseru, "Ya Tuhan! Sebuah sabuk hampir 10,000 yuan. Kamu gila. Anda hampir tidak bisa makan, dan Anda masih di sini untuk membakar tas dengan buruk."
cepat dan kembalikan. Bab 3212. Wendy tidak menyangka ikat pinggang yang ingin dia beli untuk diberikan kepada Charlie membuat neneknya marah. Begitu dia melihat amarah neneknya yang ingin mengendalikan dan memutuskan segalanya, dia juga menjadi marah dan berkata begitu saja. Setiap sen yang saya habiskan sekarang adalah uang hasil jerih payah saya sendiri, yang ingin saya beli adalah kebebasan saya, Anda tidak berhak ikut campur. Apa? Saya tidak punya hak untuk ikut campur? Mrs. Wilson baru saja makan di tempat Charlie dan tidak disukai kembali olehnya, jadi dia sangat tertekan di hatinya, dan melihat bahwa bahkan Wendy berani berbicara kembali padanya, itu segera menyalakan apinya. Kemudian, dia berhenti di jalurnya dan dengan marah menegur, "Kamu tidak boleh lupa bahwa aku selalu menjadi kepala keluarga ini, sebelum, sekarang, dan di masa depan. Keluarga sekarang adalah waktu yang paling sulit, setiap sen, harus dihabiskan di ujung pisau. Jika Anda begitu boros dan boros, Anda membahayakan hidup dan mati keluarga kami." Wendy merasa sedih dan berkata dengan marah, "Kamu dulu bertanggung jawab atas segalanya karena kamu bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam keluarga, tetapi segala sesuatu dalam keluarga hilang di tanganmu. Sekarang semuanya kembali ke nol, dimulai dari nol, untuk uang hasil jerih payah saya, mengapa saya ingin Anda yang bertanggung jawab?" Wendy menjadi lebih marah, suaranya juga meninggikan beberapa poin, dan dia berkata, "Mulai sekarang, aku yang akan memutuskan urusanku. Adapun uang yang saya peroleh, saya akan mengambil sebagian darinya untuk biaya hidup Anda, serta biaya untuk rehabilitasi ayah dan saudara laki-laki, dan setiap sen sisanya akan saya gunakan sendiri. Anda tidak berhak untuk mengganggu." Mrs. Wilson sangat marah dan menuduh dengan gigi terkatup, "Kamu benar-benar salah. Apakah kamu akan mengikuti contoh Claire yang tidak berperasaan itu dan memunggungiku?" Wendy berkata dengan berlinang air mata, "Tidak ada salahnya mengikuti teladan kakakku, Claire." Dia berkata dengan nada yang sangat kuat, "Saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan, jika Anda bersedia menerima, maka sesuai dengan apa yang saya katakan, saya akan memberi Anda biaya hidup bulanan, selebihnya Anda tidak peduli, Anda tidak berhak menjaga. Jika Anda tidak menerima, maka saya akan pergi besok untuk menyewa kamar untuk tinggal. Saya tidak bisa tidur di perusahaan, area kantor manajer umum perusahaan sangat besar, saya akan mengatur tempat tidur. Itu sama sekali bukan masalah." Mrs. Wilson melihat sikap tekad Wendy, panik dan berkata, "Ai Wendy, apa yang kamu bicarakan? Kita telah menempuh perjalanan panjang sebagai keluarga berempat, kita telah menderita segala macam kesulitan dan melihat segala macam gelombang, bagaimana kita bisa putus? Tujuan utama perusahaan adalah memberikan solusi yang baik untuk masalah tersebut." Wendy segera berkata, "Bagus. Maka itu kesepakatan." Mrs. Wilson sibuk berkata, Oke, ini kesepakatan, ini kesepakatan." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan bertanya, "Benar Wendy, berapa banyak yang kamu berikan padaku untuk biaya hidup dalam sebulan? Anda mengatakan bahwa saya sudah tua, saya harus sering makan makanan enak untuk mengisi kembali tubuh saya, standar makanan harus lebih sedikit. Bagaimana dengan ini, Anda memberi saya 6.000 sebulan, ini bahkan jika saya dan ayahmu dan biaya hidup saudaramu. Selain itu, Anda memberi saya tambahan 2.000 sebagai biaya rehabilitasi ayah dan saudara laki-laki Anda, total 8.000 per bulan, bagaimana menurut Anda?" Wendy secara alami jelas bahwa sebulan, 3 orang, dan 8.000 untuk biaya hidup, standar ini benar-benar terlalu tinggi. Namun, dia tidak repot-repot berdebat lebih banyak dengan Nyonya Wilson, lagi pula, selama dia bisa membuat wanita tua ini rela melepaskan gagasan untuk mengendalikannya, ini sudah merupakan kemenangan besar. Adapun 8.000, meskipun sedikit lebih, tetapi sekarang pendapatan perusahaan sangat bagus, pendapatan bulanannya sendiri lebih dari 10,000. Apalagi perkembangan perusahaannya bagus, keuntungannya tentu tinggi. Setelah setiap triwulan setelah SPT perusahaan, ada sebagian kecil dari laba bersih komisinya sendiri, sehingga perhitungannya, bagaimana mengatakan setahun juga bisa mendapatkan 3 atau 400.000, atau bahkan lebih. Jadi, memberi wanita tua itu 8.000 sebulan bukanlah beban besar. Terlebih lagi, ayah dan saudara laki-laki akan dapat pulih dalam 1 atau 2 bulan, dan mereka akan dapat menemukan pekerjaan untuk mensubsidi keluarga, yang akan mengurangi tekanan pada dirinya. Bab 3213.
Jadi, Wendy mengangguk dan berkata, 8,000 adalah 8,000, tetapi Anda ingat janji Anda untuk tidak mengganggu hidup dan kebebasan saya. Selain itu, setelah ayah dan saudara laki-laki saya bisa bekerja, saya hanya akan membayar 3,000 sebulan untuk keluarga. Jika Anda tidak setuju, saya akan pindah. Mrs. Wilson berjanji dengan suara keras, "Oke, nenek pasti tidak akan mengganggu kebebasanmu di masa depan." Wendy mengambil kembali sabuk Hermes dari tangannya dan melihatnya di tangannya selama setengah hari. Dia awalnya ingin diam-diam memasukkannya ke dalam kotak surat rumah Charlie dan kemudian memberitahunya di WeChat. Tapi, nenek ada di sekitar sekarang, dan dia tidak ingin melakukan ini di depannya. Apalagi, barusan, sikap Charlie membuatnya menyadari betapa jauhnya perasaannya dari dirinya dan keluarganya. Berpikir, Charlie seharusnya hanya membantunya sambil lalu, tetapi pada saat yang sama menjaga jarak air sumur darinya setiap saat di dalam hatinya. Dalam hal ini, dia mengambil kesempatan untuk mengiriminya hadiah ulang tahun, itu akan menjadi kebetulan dan membuatnya kesal. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas pelan dan berkata kepada Mrs. Wilson, "Baiklah, nenek, ayo pulang." Mrs. Wilson mengangguk kesal dan mengikuti di belakang Wendy, berjalan menuju vilanya sambil menghela nafas dan mengeluh. "Wendy, bukan karena nenek membicarakanmu, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya tentang Charlie yang membantumu? Jika Anda memberitahu nenek sebelumnya, saya tidak perlu berlari untuk menyentuh kuku ini." Wendy berjalan di depan, melihat sabuk Hermes di tangannya, berkata dengan bingung, "Kakak ipar tidak akan membiarkan saya memberitahu siapapun." "Ai." Nyonya Wilson menghela nafas dan menghela nafas, hati Charlie ini, di mana-mana waspada terhadap kita ah. Wendy mendengar kata-kata ini, hatinya bahkan lebih sulit, sehingga bagian bawah kaki dengan cepat berjalan 2 langkah, pertama kembali ke villa tempat keluarga itu tinggal. Mrs. Wilson berlari sepanjang jalan untuk mengejar, keduanya datang ke kamar tidur di lantai atas, berbaring di tempat tidur Noah dan Harold sudah lama sedikit tidak sabar. Harold dengan ekspresi harapan bertanya Mrs. Wilson, "Nenek, apakah Anda melihat Charlie?" Mrs. Wilson berkata dengan tatapan putus asa, "Saya punya." Harold sibuk bertanya, "Lalu apa yang dia katakan? Apakah orang ini benar-benar akan terbakar?" Mrs. Wilson mengeluh, "Apa yang terbakar? Benar-benar aneh, Charlie tidak mungkin goyah." "Kenapa nenek?" Harold kagum, buru-buru berkata, "Ini bukan semua analisismu. Katakan apa daun untuk mengetahui musim gugur, juga mengatakan apa sebelum pintu ke pasar, dan apa yang sekarang pintu bisa menjadi burung gereja, DLL, bagaimana sekarang mengatakan saya aneh?" Mrs. Wilson berkata dengan putus asa, "Apa yang salah dengan saya mengatakan beberapa patah kata? Bukan kejahatan untuk berbicara seperti itu." Noah berkata dengan cara memutar, "Bu, jangan terlalu jahat pada Harold, dia tumbuh nakal dan tidak banyak membaca." Setelah mengatakan itu, melihat bahwa ekspresi Mrs. Wilson telah berkurang beberapa poin, dia buru-buru bertanya, "Bu, Anda bisa memberitahu kami. Charlie bajingan itu mengapa mustahil baginya untuk gagal?" Mrs. Wilson menghela napas dan berkata pelan, "Pada akhirnya, saya salah dalam perkiraan saya. Anak ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Sebelum Wendy tidak memberitahu kami, orang yang banyak membantunya, yang memberikan perusahaan etiket Shangmei kepada manajemennya, adalah Charlie." Bab 3214. Ketika Noah dan Harold mendengar ini, pasangan ayah dan anak itu berbaring di tempat tidur dan membeku selama lebih dari 1 menit. Harold masih tidak percaya, dia membuka mulutnya dan bertanya, "Nenek, kamu seharusnya tidak bercanda denganku dan menggodaku, kan? Aku harap ini hanya lelucon." Nyonya Wilson dengan kesal berkata, "Saya tidak pernah bermimpi bahwa orang mulia Wendy akan menjadi dia. Jika saya bisa memilih, saya lebih suka memilih orang mati daripada dia ah." Harold penuh dengan keraguan, Tapi mengapa dia membantu Wendy? Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia memiliki dendam terhadap kita, dan tidak sabar untuk melihat kita hancur, jadi bagaimana dia bisa membantu kita? Wendy berbicara, "Saudaraku, kamu tidak boleh mengambil hati seorang pria. Saudara ipar memang memiliki dendam terhadap kami sebelumnya. Tapi itu karena kami telah mencari masalah dengan dia dan keluarganya berkali-kali, tetapi saudara ipar tidak pernah mengambil inisiatif untuk mencari kesalahan pada kami." Harold depresi berkata, "Untuk menemukan masalah bagi mereka, tetapi juga karena mereka selalu melawan kita,
selain untuk mengatakan, Claire. Nenek telah lama memintanya untuk menceraikan Charlie, tetapi dia tidak mendengarkan, dan kemudian menderita beberapa keluhan, meninggalkan grup Wilson untuk mendirikan bisnisnya sendiri. Dia tidak berbakti, mereka tidak pernah setuju untuk memindahkan nenek ke villa mereka tidak setuju. Mereka bahkan memasukkan nenek ke dalam penjara. Nada bicara Wendy keras saat dia menegur, kenapa kamu masih belum mengetahuinya? Tidakkah kamu menyadari bahwa selama ini kita salah? Karena Sister Claire tidak mau menceraikan Charlie, siapa kita untuk memaksanya? Kebebasan menikah, kebebasan cinta, inilah yang dikatakan negara selama bertahun-tahun, mengapa kita tidak bisa menghormati pilihannya? Ada juga masalah dia mendirikan bisnisnya sendiri, mengapa dia ingin mendirikan bisnisnya sendiri sejak awal, bukankah kamu masih memiliki ide yang jelas di hatimu? Dia mengambil inisiatif dan mendapatkan kontrak dari Empire Group, jadi dengan hak nenek seharusnya menepati janjinya dan memberinya posisi direktur, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mengatakan hal-hal buruk tentang dia di depan nenek. Kamu memfitnahnya karena berselingkuh, dan akhirnya membodohi nenek dengan memberimu posisi direktur, itu saja telah menghancurkan hati Suster Claire. Wajah Harold merah dan hitam, dia ingin menyangkal sesuatu, tetapi dia tidak dapat menemukan titik untuk membantah, jadi dia berkata, mari kita lupakan masalah ini, katakanlah mereka pindah ke villa baru, sebuah keluarga dengan 4 orang tinggal di villa yang begitu besar, bukankah seharusnya mereka mengundang nenek untuk menikmati berkah? Atas dasar apa? Wendy berkata, sejujurnya, nenek tidak pernah memperlakukan keluarga dengan baik, tidak pernah memberi mereka manfaat apapun, hanya sesekali akan membuat mereka tidak nyaman, dan bahkan mengusir mereka dari rumah. Mengapa mereka mengundangnya ke villa mereka? Jika Anda berada di posisi mereka, apakah Anda akan melakukannya? Meskipun Nyonya Wilson sangat marah di dalam hatinya, dia tidak bisa membantah secara langsung. Bagaimanapun juga, Wendy adalah pilar keluarga, dan dia hampir terbalik dengannya barusan. Jadi dia tidak berani menghadapinya sekarang, jadi dia hanya duduk di samping seperti tas yang diperparah dan tidak mengatakan apa-apa. Harold tidak dapat membantah Wendy, berkata dengan wajah merah, kalau begitu, balas dendam ibu kita selalu dipahami, kan? Dia mengirim ibu kita ke tempat pembakaran batu bara hitam, hal ini yang bisa kamu maafkan. Wendy bertanya secara retoris, kalau begitu, beritahu kami mengapa Charlie mengirim ibu kami ke tempat pembakaran batu bara hitam? Harold terdiam. Bahkan, dia tahu betul di dalam hatinya. Pada awalnya, masalah ini pada akhirnya karena ibu dan ayah memiliki niat buruk terhadap keluarga Charlie, dan mereka telah bergabung dengan orang lain untuk membuat jebakan untuk Elaine, tetapi mereka tidak berharap untuk dibobol oleh Charlie. Jadi, pada akhirnya, urusan ibu juga dianggap harus disalahkan, bagaimana cara mencuci tanah sendiri tidak ada artinya. Bab 3215. Wendy berkata, kakak, kamu hampir berusia 30 tahun, jangan melihat hal-hal seperti anak kecil sekarang, kamu harus tahu benar dan salah dan mengenali kenyataan. Wendy berkata dengan sedikit sedih, keluarga kami sudah lama berbeda dari masa lalu, dan sekarang situasi ini. Ketika kamu dan ayah sembuh, kamu berdua harus pergi mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga, jika kamu masih belum dewasa, masih kurang rasa benar dan salah, bagaimana kamu akan berdiri di masyarakat? Kamu juga perlu memulai sebuah keluarga di masa depan, juga perlu membangun karir, juga perlu memiliki anak untuk meneruskan keluarga. Kamu tidak boleh bingung seperti sekarang, kan? Kata-kata Wendy langsung menghantam rasa sakit terbesar jauh di lubuk hati Harold. Dia juga tahu betul bahwa dia selalu menjadi manusia jerami. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan dia tidak punya cukup makanan. Di masa lalu, dengan lingkaran cahaya keluarga Wilson di atas kepalanya, dia dianggap tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan minuman, dan hampir tidak bisa dianggap sebagai generasi kedua yang kaya. Tapi sekarang, semuanya telah menjadi nol. Di masa depan, dia tidak memiliki aura untuk diandalkan, dan tidak ada gunung untuk diduduki. Jika dia terus mengacau, kemungkinan besar akan sama dengan yoyo jalanan berusia 40 atau 50 tahun itu. Yang tidak dapat menemukan kencan, menyia-nyiakan hidup mereka. Dia tiba-tiba teringat film berjudul Emertre, di mana ada peran, tampak seperti realisme magis, tetapi dalam kehidupan nyata. Anda sering dapat melihat orang-orang seperti itu, dan Anda bahkan dapat mengatakan bahwa ada orang-orang seperti itu di mana-mana. Miskin, menyedihkan, dan putus asa.
Memikirkan ini, hati Harold tiba-tiba terasa sangat keras. Dia menyadari saat ini, dia tidak bisa melihat di mana masa depannya sendiri begitu suram. Dia berpikir putus asa dalam hatinya, kakakku sekarang, dengan bantuan Charlie, dianggap memiliki karir, dan juga karir dengan masa depan yang cerah. Tapi bagaimana denganku? Grup Wilson tidak ada lagi. Ketika saya pulih, apa yang bisa saya lakukan? Saya juga belum belajar keterampilan profesional, tidak ada keterampilan, dan juga tidak pernah mencari pekerjaan di luar, bahkan resume yang bagus, bagaimana saya bisa mencari pekerjaan di masa depan? Pekerjaan seperti apa yang bisa saya temukan? Apakah saya akan tersingkir dari masyarakat? Dan saya sudah sangat tua, saya bahkan tidak punya pacar, dan sekarang keluarga saya tidak baik-baik saja. Jika saya bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak, bagaimana saya bisa menemukan kencan? Untuk benar-benar menjadi bujangan, hingga 40 tahun ketika hidup ini tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Semakin Harold berpikir, semakin putus asa hingga ekstrim, dia tidak bisa mengendalikannya, jadi dia merintih dan menangis. Sambil menangis, dia tersedak dan berkata, apa yang bisa saya lakukan di masa depan saya? Noah, yang melihat penampilan Harold, hanya bisa menghela nafas dan berkata, oke, jangan bicarakan ini, ibumu benar-benar salah kami sejak awal, kami membiarkan Elaine kehilangan begitu banyak uang di meja judi, jika masalah itu benar-benar sampai ke polisi. Jumlah uang yang terlibat cukup untuk ibumu dan aku masuk penjara, jadi pada akhirnya, Charlie juga dianggap telah memberi kita sedikit kelonggaran. Setelah mengatakan itu, dia memandang Harold, menghibur, nak, kamu terlihat seperti wanita dalam tangisan itu. Setelah badan sehat, pergi ke kelas serius, kami akan mengantarkan kurir bersama, dengan pengiriman kami juga dapat menghasilkan beberapa ribu sebulan. Selama Anda mau menderita, kerja keras, kami selalu dapat menemukan cara untuk hidup. Harold menangis dan mengangguk. Nuh kemudian berkata, ketika saatnya tiba, Anda menyimpan uang sendiri, saya juga akan membantu Anda menyimpan sebagian, juga biarkan adikmu membantu sedikit, untuk mengumpulkan beberapa ratus ribu mahar. Anda akan dititipkan kepada seorang putri, mertua, tidak peduli apa, kami juga dapat memberikan dukungan kepada keluarga Anda.